Pernah nggak kalian perhatiin kenapa operasi plastik yang gagal rata-rata muka mereka mirip semua? Dan mungkin sebagian dari kalian ngerasa kalau mereka adalah saudara kembar. Kalau kita buka media sosial kayak TikTok atau Reels, banyak banget ngeliat wajah-wajah hasil oplas dengan fitur yang seragam. Dagu yang lancip, hidung yang mancung, atau kulit yang terlalu mulus. Sampai kadang kehilangan tekstur manusiawinya. Zaman sekarang, operasi plastik bukan cuma sekedar prosedur medis, melainkan sudah menjadi gaya hidup. Dan bahkan dengan adanya media sosial, oplas bisa jadi sebuah investasi yang potensial. Tapi fenomena ini nggak berhenti sampai di situ. Di Indonesia, tren ini mulai naik di kalangan artis, influencer, dan masyarakat yang terpapar standar kecantikan global. Tapi di tengah maraknya tren kecantikan ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Kenapa hasil operasi plastik yang gagal seringkali terlihat mirip? Kenapa wajah-wajah ini seolah punya cetakan yang sama? Nah, di video ini kita akan bahas tentang fenomena operasi plastik dan membongkar realita yang ada. Kalau gitu, seperti biasa, sebelum dimulai, gue minta kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berangkat. Kenapa orang mau berbondong-bondong operasi plastik? Jawabannya tuh nggak sesederhana mau tampil cantik doang. Di balik keinginan orang untuk oplas, ada lapisan-lapisan kompleks yang saling berkaitan. Dari budaya, perkembangan teknologi, dan tekanan sosial. Salah satu faktornya adalah standar kecantikan global yang sekarang makin terpusat. Di era media sosial, visual seolah-olah jadi sebuah patokan. Feed Instagram, video TikTok, hingga ke drama-drama Korea membentuk standar dalam pikiran kita tentang bagaimana bentuk wajah yang ideal. Muka berbentuk V, hidung mancung, mata yang besar, dan kulit yang mulus. Kalau kalian kenal Shin Se-kyung atau Winter Aespa, wajah mereka sering dijadikan referensi sama dokter-dokter bedah plastik di Korea Selatan. Nah, ngeliat hal ini, mereka berdua bukan sekedar idola, tapi juga representasi standar kecantikan masa kini. Bisa acting, bisa nari, suaranya bagus, dan terlebih lagi muka yang cantik. Nah, tren kecantikan ini nggak tiba-tiba muncul gitu aja, Pak. Budaya pop Korea atau seperti yang kita kenal K-pop dan K-drama menyebar luas ke seluruh dunia sambil membawa standar estetikanya. Dan dalam budaya visual kayak gini, wajah bukan cuma soal looks, tapi juga soal branding. Jadi jangan heran kalau dari banyaknya orang, entah itu dari selebriti dan masyarakat umum, berusaha menyesuaikan penampilannya dengan tren bentuk wajah yang lagi booming. Terus seperti yang gue bilang di awal, ada faktor teknologi. Orang-orang zaman sekarang udah nggak perlu takut lagi gagal oplas. Bedah plastik zaman sekarang jauh lebih canggih dari 1 dekade yang lalu. Teknik-tekniknya lebih aman, pemulihannya lebih cepat, dan biayanya di beberapa negara jadi jauh lebih terjangkau, termasuk di Indonesia itu sendiri. Dan kita nggak bisa mengabaikan tekanan sosial. Di industri entertain misalnya, banyak artis yang menghadapi tekanan dari agensi atau ekspektasi publik untuk tampil sempurna. Kamera wartawan dan komentar netizen kadang bikin penampilan jadi sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh. Oplas, bagi sebagian mereka bukan lagi sebatas kosmetik, tapi juga kebutuhan profesionalitas. Karena kan dulu tuh kalau aku lihat kayaknya di layar gitu tuh kan ngezoom banget gitu ya. Itu tuh kayak Gede gitu. gitu banget. Bibir aku itu bibir asli. Jadi dikurangin bibirmu? Di cutting. Di balik tren kecantikan yang terus berkembang, ada sisi lain dari operasi plastik yang jarang dibahas secara umum. Kecanduan. Dalam beberapa kasus, keinginan untuk memperbaiki penampilan bisa berubah jadi obsesi yang membahayakan, baik secara fisik maupun secara mental. Kecanduan operasi plastik adalah kondisi psikologis di mana orang terus-menerus tidak merasa puas dengan kondisi fisiknya dan berulang kali melakukan prosedur bedah plastik yang bahkan walaupun hasilnya sudah jauh dari kata normal. Kondisi ini seringkali berakar dari gangguan mental yang disebut BDD atau Body Dysmorphic Disorder, atau sering kita kenal dengan sebutan body dysmorphia, di mana seseorang merasa punya kekurangan kecil pada tubuh mereka sendiri. Nah, penderita BDD sendiri merasa diri mereka kurang, yang padahal orang lain menganggap mereka baik-baik aja. Di mata mereka sendiri, melihat bahwa selalu ada hal yang bisa diperbaiki dengan fisiknya. Dan di dalam era media sosial sekarang yang penuh dengan standar-standar sempurna, tekanan itu bisa jadi semakin besar dan menyesatkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 10-15% pasien operasi plastik menunjukkan tanda-tanda BDD. Yang artinya, 1 dari 10 pasien kemungkinan menjalani prosedur bedah bukan karena alasan medis atau sekadar kecantikan biasa, tapi juga dorongan psikologis yang belum tersampaikan.
Salah satu contoh kasusnya adalah Hang Myoku, seorang model asal Korea Selatan yang menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya sendiri setelah ditolak berkali-kali oleh dokter bedah gara-gara wajahnya sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Ini adalah gambaran ekstrim dari kecanduan bedah plastik yang nggak ditanganin secara psikologis. Hal ini mengingatkan kita kalau keinginan merubah penampilan bisa jadi sangat destruktif jika tidak dibarengi dengan penerimaan diri dan kontrol emosi yang sehat. Gak semua proses operasi itu bikin pasiennya jadi cantik. Di balik transformasi yang sering kelihatan mulus di media sosial, ada juga kisah yang jauh dari kata sempurna. Dan di sini gue mau bahas dengan sangat hati-hati tanpa menyinggung pihak manapun. Secara umum, operasi plastik dianggap gagal kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi, baik dari sisi pasiennya dan juga standar medis yang seharusnya. Ini bisa berupa wajah yang nggak kelihatan alami atau perubahan ekstrim hingga seseorang kehilangan karakter khasnya itu sendiri. Dalam kasus tertentu, justru prosedur kayak gini merusak penampilan secara permanen. Kita bisa melihat contoh-contoh ekstrim seperti Jocelyn Wildenstein, sosialita yang menjalani serangkaian prosedur hingga wajahnya berubah menyerupai kucing. Atau selebriti kembar dari Prancis bernama Igor dan Grishka. Nah, kenapa operasi gagal rata-rata mukanya mirip? Hal itu balik lagi ke komunikasi antara dokter dan pasien. Dokter bedah plastik yang bekerja di klinik dengan pendekatan massal cenderung punya prosedur yang sama. Standar implan hidung yang sama, filler bibir dan pipi yang cuma nambah beberapa volume pada area tertentu, atau teknik facelift yang menarik kulit ke area tertentu. Nah, sebenarnya semua teknik tersebut memang teruji secara medis. Tapi kalau nggak dikostumisasi mengikuti bentuk wajah pasiennya masing-masing, nah itu yang bisa menciptakan pola wajah yang mirip. Nah, di samping itu, ada juga yang namanya overcorrection atau overfilling, yang juga jadi penyebab utama kenapa hasilnya terlalu aneh dan juga ekstrim. Nah, seiring bertambahnya usia, kulit manusia itu kehilangan elastisitasnya. Kalau seseorang terlalu banyak melakukan prosedur, misal menambah filler atau facelift yang terlalu agresif, ya hasilnya bisa kelihatan kaku, bengkak, dan gak natural. Ekspresi wajah otomatis jadi terbatas dan karakter alami dari wajah itu sendiri juga jadi hilang. Setelah kita tahu resiko, dampak psikologis, dan kisah tragis dari operasi plastik, muncul satu pertanyaan lagi. Apa solusinya? Bagaimana kita bisa mengikuti standar kecantikan dengan cara yang sehat? Yang pertama, udah pasti pilih dokter yang kompeten dan sertifikasinya itu jelas. Dokter yang kompeten di sini bukan cuma punya teknik di bidang medis, tapi juga mampu memberikan penilaian profesional apakah prosedur bedah benar-benar dibutuhkan. Terus yang kedua, bangun ekspektasi secara realistis. Salah satu penyebab kekecewaan dalam hidup kita, apapun itu ya, udah pasti ekspektasi yang terlalu tinggi. Terlalu sering kita terjebak ke dalam ilusi kalau wajah kita bisa terlihat 100% mirip idol K-pop. Yang padahal, tiap wajah itu punya keunikannya masing-masing dan nggak bisa dikopi seenaknya. Dan yang terakhir, menghargai dan menerima fitur yang diberikan Tuhan untuk kita sendiri. Di tengah gempuran budaya visual dan standar kecantikannya sama, penting buat kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar perlu untuk berubah atau justru belajar menerima? Penerimaan diri di sini bukan berarti anti oplas, tapi setidaknya kita punya landasan untuk cinta sama diri sendiri, bukan karena tekanan sosial atau rasa kekurangan pada fisik. Kita hidup di zaman teknologi udah semakin canggih. Dokter-dokter yang kompeten sekarang udah punya peralatan dengan tingkat presisi yang tinggi, dengan simulasi 3D dan teknik pemulihan yang jauh lebih aman dan lebih cepat dibanding beberapa dekade yang lalu. Dan bahkan, klinik modern sekarang udah melibatkan psikolog atau psikiater selama proses screening, terutama buat pasien yang melakukan prosedur secara berulang. Hal ini diterapkan untuk mencegah luka batin seperti yang dialami oleh Hang Myoku. Tapi, secanggih apapun teknologi yang manusia ciptakan, tetap ada satu hal yang nggak bisa mereka operasi. Yaitu apa? Bagaimana cara kita memandang kesempurnaan yang kita miliki. Sebagai audiens, kita perlu lebih bijak dalam menyerap konten media sosial. Jangan sampai kita jadi penonton yang ikut-ikutan tren. Kita harus jadi penonton yang sadar dan kritis. Karena menurut gua, kecantikan sejati itu bukan soal mirip seleb A atau idol B gitu, tapi tentang keunikan, karakter, dan kenyamanan yang kita rasakan itu sendiri. Nah, itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka, boleh like dan juga subscribe. Atau kalau kalian kurang setuju sama pendapat gue, silahkan tulis aja di kolom komen biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.